Tata cara verval ijazah di Info GTK. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagi sahabat calon peserta PPG guru tertentu tahun 2025, satu hal lagi yang perlu Bapak Ibu siapkan, yaitu verifikasi dan validasi ijazah yang bisa langsung dilakukan Anda di Info GTK. Nah, di sini disajikan beberapa informasi eh, infografis tentang tata cara verval ijazah Anda di Info GTK. Jadi perhatikan Bapak Ibu terutama terkait dengan nomor ijazah, kemudian nama universitas, nama Anda, tanggal lahir, dan program studi yang dipilih pada saat verval ijazah itu sendiri. Ini hal pokok dan penting Bapak Ibu untuk diperhatikan dengan seksama. Nah, pertanyaannya, mengapa ijazah perlu diverifikasi? Ini infografis ini Bapak Ibu bisa diunduh dari cdn.appgtk.id ya. Jadi infografis ini tersedia Bapak Ibu di laptop Anda, tinggal mengunjungi website ppg.kemdikdasmen.go.id. Nah, sekali lagi, mengapa ijazah perlu diverifikasi? Yaitu untuk mendapatkan data yang valid dan akurat terkait ijazah S1 atau D4 yang meliputi prodi, nama, universitas, dan lain-lain untuk referensi program-program Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Kemudian yang kedua, data riwayat pendidikan yang ada di Dapodik merupakan isian yang diinput oleh operator berdasarkan informasi dari PTK dan belum tentu sesuai dengan validasinya. Nah, proses verval dilakukan dengan menyandingkan data ijazah yang ada di Dapodik dengan data ijazah yang terdapat pada pangkalan data dikti. Ini tentu ya harus relevan ya antara data ijazah di Dapodik dengan data ijazah di pangkalan data dikti. Harus sama atau file yang satu. Nah, di sini ada integrasi data verval ijazah dengan program GTK. Jadi di aplikasi SSACN telah terintegrasi dengan aplikasi verval ijazah ya, sehingga pemilihan jabatan formasi linier secara otomatis dilakukan oleh sistem. Nah, ini Bapak Ibu, ijazahnya apa? Nanti pilihannya dilakukan secara otomatis ya, jabatan atau formasi yang linier. Kemudian selain berdasarkan sertifikat pendidik, proses validasi tunjangan profesi juga menggunakan kualifikasi pendidikan. Ini sesuai dengan Permendikbud nomor 7 tahun 2024 tentang kesesuaian bidang tugas mata pelajaran dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat. Nah, kemudian data verifikasi ijazah digunakan dalam proses seleksi pemanggilan program profesi guru bagi guru tertentu untuk memastikan linier ya dari program studi PPG yang diambil sesuai dengan kualifikasi akademik di dalam pendidikan guru itu sendiri. Nah, inilah alurnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pertama-tama masuk ke Info GTK, kemudian masukkan data ijazah. Nah, di sini data PD Dikti jika ditemukan, maka verifikasi ijazahnya ya. Kemudian jika ada perbaikan, silakan Bapak Ibu berkunjung ke perguruan tinggi negerinya untuk melakukan perbaikan. Kemudian di API ini aplikasi perbaikan ya, aplikasi verval ijazah di sini. Nah, kemudian jika tidak ditemukan, Bapak Ibu perlu memverifikasi berkas ya. Kemudian validasi ke Disdik baru selesai Bapak Ibu. Jadi di sini alur verval ijazah ini sangat penting untuk Bapak Ibu perhatikan. Nah, kemudian langkah-langkah pengajuan verifikasi dan validasi ijazah seperti apa? Nah, ini perlu juga diperhatikan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sebelum bisa mengikuti program PPG ini tentu sudah harus selesai ya. Nah, yang pertama dijelaskan tadi,
Masukkan data nama perguruan tinggi, tentu masuk ke info GTK ya, di info GTK kemdikbud.go.id. Kemudian masukkan nama perguruan tinggi. Jadi program studi, jenjang, name, dan nomor ijazah. Data tersebut akan dipadankan dengan data sivil di PD Dikti. Nah, kemudian jika data ditemukan pada sivil PD Dikti, maka aplikasi akan menarik data yang ada dalam aplikasi tersebut. Jadi pastikan nama, name program studi yang tampil sudah sesuai Bapak Ibu ya. Nah, jika tidak terdapat data yang sesuai, pengguna melakukan perbaikan di kampus masing-masing. Silakan menuju ke kampusnya untuk perbaikan data. Nah, jika tidak ditemukan pada sivil PD Dikti, maka pengguna diarahkan untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu di aplikasi sivil PD Dikti ya, ijazah.kemdikbud.go.id. Silahkan Bapak Ibu unggah berkas ya, unggah berkas di laman ijazah.kemdikbud.go.id tersebut. Nah, kemudian pengguna mengisi formulir sesuai dengan data yang tertera di ijazah ya, serta menggunakan scan ijazah pada verbal aplikasi verbal ijazah tersebut. Nah, setelah berhasil diunggah, nah klik validasi gambar agar sistem membaca semua tulisan. Disinilah pastikan Bapak Ibu scan ijazahnya itu jelas ya. Kemudian setelah validasi 3 kali setidak-tidaknya, tombol simpan itu akan aktif setelah Bapak Ibu mencoba 3 kali ya. Ketika menekan tombol validasi, gambar akan muncul pratinjau ijazah. Inilah hasil pembacaan sistem. Abaikan jika masih ada keterangan merah karena masih ada proses validasi dari dinas pendidikan setempat. Nah, setelah data berhasil disimpan, pengguna perlu menunggu dinas pendidikan melakukan verbal ijazah yang diajukan, Bapak Ibu. Nah, hasilnya, jadi hasil ijazahnya jika tidak terdapat di PD Dikti, ijazah perguruan tinggi tinggal di luar negeri, ijazah perguruan tinggi yang tutup. Ini contoh hasil verbal ijazah ya. Nah, Bapak Ibu, demikian info dari Pak Guru Peda. Silakan dapatkan file ini di bawah deskripsi channel ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.